Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Sulastri dengan NIM 2106411000037. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial ataupun sekaligus menjawab soal-soal yang sudah diberikan oleh dosen saya. Nah, pada soal pertama yaitu mengenai data hasil motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah pretest dan posttest, yang mana asumsinya data ini berdistribusi normal. Yang pertama, parameter yang diuji pada soal ini yaitu adalah rata-rata. Nah, pada soal ini saya sudah menentukan hal nolnya dan H1-nya, yang mana H0-nya ini tidak ada perbedaan rata-rata motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan, sedangkan H1-nya itu ada perbedaan rata-rata motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, pada soal yang dimunculkan, diketahui bahwa taraf signifikannya itu sebesar 5%. Jadi, kalau alfanya ini sama dengan 0,05. Nah, soal ini itu dapat diuji menggunakan uji T berpasangan, yang mana kita berpatokan pada yang saya munculkan di sini, yaitu jika min T tabel kurang dari T hitung ataupun kurang dari T tabel sendiri, itu maka terima H0. Sedangkan jika T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel ataupun T hitungnya ini lebih kecil daripada min T tabel, maka tolak H0 alias terima H1. Nah, jika paviliumnya ini lebih besar atau lebih besar sama dengan alfa, itu maka terima H0. Sedangkan jika paviliumnya ini lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0 dan terima H1. Nah, selanjutnya bahwa diketahui di sini nanti akan muncul suatu tabel yang mana itu memberikan penjelasan mengenai uji T sendiri. Nah, kita lanjut aja sebelum saya terangkan ini. Di sini ada data pretest dan posttest dari soal yang dimunculkan. Di sini pretest dan posttestnya sudah muncul sampai 72, posttestnya dari 75 sampai 77. Nah, langkah selanjutnya apa sih ya? Yang pertama, untuk berpasangan ini kita langsung ke data. Nah, di sini sudah ada data analisis, langsung kita klik. Nah, selanjutnya kita ke bawah, yaitu kita klik t-test pirate to sample for names. Lanjut kita oke saja. Nah, kita pilih variabel 1 langsung dari pretest sampai 72. Sebenarnya dari 60 sampai 72 juga apa, tapi saya lebih enak yang dari judul ini sampai ke angka terakhir. Dan variabel kedua kita blok juga dari pretest sampai 77. Nah, jangan lupa di sini kita centang labelnya ya. Nah, di sini karena alfanya sudah sesuai 0,05, kita tidak usah merubahnya lagi, dan di sini kita output range untuk melakukan atau membuat tampilannya itu di mana. Nah, lanjut kita pilih di dekatnya aja di L. Nah, lanjut kita oke saja. Kita tunggu. Nah, sudah muncul di sini. Oke. Perlu diketahui teman-teman bahwasanya di T hitung ini pada tabel ini itu sama dengan T start. Sedangkan T tabelnya ini itu di sini sama dengan T critical. Karena ini berpasangan, maka T criticalnya kita menggunakan to tell bukan to one time. Nah, di sini T startnya kita bandingkan dengan T hitungnya, maka kita blok aja biar untuk menandai. Kita kasih warna yang api ya. Selanjutnya pada tag critical to tile kita kasih juga warnanya. Nah, di sini test tag-nya sebesar min 5,45, sedangkan tag criticalnya ini yaitu 2,1. Nah, apabila ini diposisikan menjadi min atau min tabel menjadi min 2,1. Nah, min 5 ini itu lebih kecil daripada 2,1 ataupun min 5 ini lebih kecil daripada min 2,1. Jadi ini sesuai dengan karena T hitungnya ini lebih kecil daripada min T tabel, maka
ditolak H0-nya. Tolak H0-nya artinya H1-nya diterima. Ya. Nah, maka di sini karena ini masuk ke konsepnya ini, maka satunya diterima. Setelah itu, kalau kita mau melihat dari P-value-nya, kita lihat di sini P-value-nya ada di tutel. Kita buat dulu. Nah, kita bersih warna. Oke. Dan di sini P-value-nya jangan lupa ini ya. Di sini 0,00004. Nah, kalau dibandingkan dengan alfanya ini 0,05, maka ini lebih kecil daripada alfanya. Jadi P-value-nya ini lebih kecil daripada alfanya. Jadi kita bisa tulis di sini karena P ini lebih kecil daripada alfa, dari 0,05 alfanya kan. Nah, jadi maka tolak H0 artinya diterima, H1-nya diterima, artinya H1-nya diterima. Oke, jadi kesimpulannya kita belum coba di sini biar kita jelas. Kita kasih warna cantik aja, kita kasih warna ungu. Nah, di sini karena ininya H1-nya diterima, kesimpulannya bahwasanya ada perbedaan rata-rata motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Oke. Selesai di sini. Nah, untuk berpasangan kalian sudah paham dan inilah hasilnya ya kalau kita menguji TK-nya. Nah, selanjutnya pada data independen. Nah, di sini saya sudah juga mencantumkan data independen. Nah, pada data independen ini yang soal kedua itu yang diujikan data pengaruh musik klasik terhadap kelompok kontrol dan eksperimen. Nah, ini datanya, jadi kelompok kontrol dan eksperimen. Nah, asumsinya data ini itu berdistribusi normal. Nah, parameter yang diuji yaitu adalah rata-rata, yang mana sebelumnya saya sudah menentukan juga bahwasanya H0-nya itu tidak ada perbedaan, rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok, dan H1-nya itu ada perbedaan. Rata-rata banyak istilah yang dihafal oleh kedua kelompok. Oke, selanjutnya pada taraf kepercayaan. Taraf kepercayaan yang di soal itu ada 95%, artinya taraf signifikannya itu 0,05. Nah, ini menggunakan uji T independen. Nah, karena ini independen, maka ini sebelumnya harus melalui proses homogenitas agar kita mengetahui data ini itu termasuk homogen atau tidak homogen. Nah, untuk menguji homogenitas kita harus berpatokan pada teknik ini, yaitu uji F. Nah, yang mana F ini itu sama dengan variabel terbesar dibagi variabel terkecil. Nah, ini kita belum ya. Kita harus jadikan ini adalah patokannya yaitu untuk uji T pada Excel, yang mana untuk variabel 1 itu sama dengan 9, dan untuk variabel 2 itu sama dengan penyebut, jadi jangan sampai ketukar. Oke. Nah, kita blok aja, kita tandai di sini. Nah, untuk mengetahui ininya itu yang terbesar mana, yang terkecil mana, maka kita menggunakan rumus atau mencari dulu variansinya dengan rumus sama dengan var.s. Kita klik aja 2. Nah, jadi kita blok aja kontrolnya ini, langsung tutup kurung dan directory, sama juga dengan yang data
eksperimen, yaitu kita cari variansinya dengan rumus var juga. Dan kita klik ya, dan kita blok 6 sampai 8, tutup kurung, oke. Nah, di sini sudah diketahui mana variansi yang terbesar atau variabel terbesar, yaitu pada data kontrol, yaitu dengan 2,3. Nah, selanjutnya kita uji F. Nah, uji F langsung data. Nah, data kita pilih F test to eksperimen sample for variance ya. Jangan kebalik untuk variabel satunya, ini kita pilih yang ini. Ini di sini. Nah, untuk variabel 2-nya eksperimen, jadi jangan kebalik. Ini mempengaruhi, jangan lupa dicetak labelsnya, dan outputnya kita taruh di sini saja. Oke. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini pada penjelasannya, apabila F hitungnya ini lebih kecil daripada F tabel, maka H0-nya diterima. Atau ini termasuk data homogen, kita bandingkan. Di sini F hitungnya itu 1,0 dan F tabelnya ini 2,4, yang mana ini F hitungnya lebih kecil daripada F tabelnya. Nah, di sini karena F ini lebih kecil daripada F tabel ini, maka H0 diterima, artinya data ini homogen. Dan untuk p-value-nya kita lihat juga, di p-value-nya ini 0,47 dibandingkan dengan alfa ini lebih besar. Jadi karena dilihat di sini P ini lebih besar daripada 0,05, maka dilihat bahwasanya kalau lebih besar maka H0-nya diterima, maka H0 diterima, artinya datanya homogen. Nah, sudah ketahuan di sini. Selanjutnya kita mencari data uji T untuk data independen. Nah, di sini kita langsung seperti uji T berpasangan, data analisis, namun bedanya pada uji T independen kita pilih equal ya. Kita oke saja. Nah, di sini kita random aja, kita tapi sesuaikan aja. Kalau saya sesuaikan yang dengan homogen tadi caranya. Nah, ini jangan lupa labelnya dicentang. Setelah itu outputnya range-nya juga kita mau di mana, di sini saja. Nah, setelah itu kita oke. Nah, di sini kita lihat T hitungnya ini min 2,9. Nah, lihat kalau T critical tool-nya karena ini independen, ini 2,04, ini lebih kecil ya. Jadi T hitung ini lebih kecil daripada T min T tabel. Jadi karena T hitungnya ini lebih kecil daripada min T tabel, maka H0 ditolak. Artinya H1 diterima. Dan selanjutnya kita lihat p-value-nya. P-value-nya ini 0,000. Nah, dibandingkan dengan alfanya ini lebih kecil. Jadi karena p-value-nya ini lebih, mohon maaf di sini kita cek dulu, salah tulis. Karena p-value-nya ini lebih kecil daripada 0,05, kita lihat di sini kalau lebih kecil maka H0-nya ditolak. Maka H0-nya ditolak, artinya H1-nya diterima. Nah, karena di sini sudah H1-nya diterima, kesimpulannya di sini ada perbedaan rata-rata banyak istilah kelompok. Oke, kita masukkan saja ke kesimpulan. Nah, itu dia cara mencari uji T independen dan uji T berpasangan ya. Jadi jangan sampai kalian tertukar, dan itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.